Gimana sih caranya bikin cepet aja kan ada kayak gitu. Iya. Menurut Kang Darman gimana? Aduh, ini ngaco nih, ngaco banget nih Kang. Gitu Tapi ya? gini Kang, apa namanya, itu tidak benar Pak. Saya sudah sampaikan tadi bahwa udah ada aplikasi Sentuh Tanahku. Udah dipublish kemana-mana. Syaratnya apa, biayanya gimana, terus dia masyarakat bisa ngitung simulasinya biaya juga bisa ngitung dia. Iya ya. Udah bisa ngitung. Bisa ngitung. Sekarang gini, masyarakat Indonesia ini, terutama Jakarta, wilayah Jatim yang saya tahu, Halo viewers Indoposko Channel dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam program podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Bersama saya Rahman, karib disapanya tuh Aldo. Kita akan ngobrol, kali ini kita berkunjung ke sebuah kantor, kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan di Jakarta Timur, tepatnya kantor pertanahan Jakarta Timur, persis di sekitar kantor Wali Kota Jakarta Timur. Hari ini kita diundang, kita ngobrol langsung dengan tamu kita yang saya tadi sudah dijamu dan lain-lain. Nah, hari ini kita ngobrol dengan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Bapak Sudarman Harja Saputra. Benar oke, kan? Kang. Panggil biar gampang Kang. Kang, Panggil berarti orang Darman aja. Oh, orang Sunda kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh Kang Darman boleh, panggil Pak Darman juga boleh. Ah, iya. Saya jangan panggil Om Darman aja. Iya, iya. Ada konotasi yang lain. Om, jadi om kan. Iya, iya, iya. Kang Darman, terima kasih udah diundang main ke kantor sama krunya Ngaco gitu. Ya. Suatu kehormatan nih bagi kami untuk kesini. Ntar ke depannya giliran Kang Darman main boleh, Pak. ke studio kita nih. Senang rasanya Pak, nambah teman, nambah silaturahmi. Iya, iya. Sehat ya Kang? Alhamdulillah Pak, siap. Viewer, Bang Aldo, siap Bang Aldo. Alhamdulillah. Viewer Ngaco, ini Kang Darman ini Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Kalau ngelihat dari wajah, penampilan dan lainnya masih muda ini, masih muda. Tapi kita yakin sebelum jadi kepala kantor di sini, Kang Darman udah kemana aja Kang? Jadi ceritanya lu panjang Pak. Jadi saya 2002 tuh masuk CPNS di kementerian. Oh, di kementerian? Iya, saya 12 tahun di kementerian. Saya kementerian ini? Di Agraria ATR Tata Ruang? ya. Oh. Jadi saya tepatnya dulu di SIP, Sistem Informasi Pertanahan, dan dulu Subdit ya, terus menjadi Pusdatin. Saya 12 tahun berkarir di sana. Pusdatin itu Pusat Data dan Pusat Informasi dan AP2B. Oke. Jadi 12 tahun di sana, terus saya sempat dikirim ke Aceh tuh Pak, di Ralas tuh dulu, Reconstruction of Aceh waktu pasca tsunami sampai 2008. Terus saya berkarir di Pusdatin. Itu di Aceh tugas, Kang Dar? Tugas Pak, tugas. Saya dilibatin di sana, di Ralas Pak namanya. Jadi tim ad hoc diperbantukan dari kementerian untuk membantu rekonstruksi Aceh di sana pasca tsunami. Nah 2000 sampai 2015 tuh, Pak, saya dipromosikan ke Tangerang Selatan, Pak. Zamannya Pak Hendarman ya. Jadi dulu tuh saya kasih pertama tuh, kasih ukur tuh. Maksud saya pertama Pak kali Hendarman Sepanji ya. Oh, Pak Hendarman Sepanji. Ya. Jadi saya kasih pertama kasih ukur. Yang mantan Jaksa Agung itu kan? Iya betul. Kasih pengukuran dan pemetaan di Tangerang Selatan. Nah di sana hampir kurang lebih 2 tahun lah ya, 2 tahun di sana. Terus saya menggagas ada sensus pertanahan, terus di sana saya bikin juga membangun peta dasar, ketelitian 8 cm waktu itu, peta udara. Terus saya dapat dipromosikan di Tanggamus Pak. Tanggamus itu Lampung. Lampung Pak, Lampung bagian selatan. Bukan Lampung Selatan, Lampung bagian selatan. Lampung bagian selatan. Tanggamus itu zamannya Pak Sopyan Jalil Pak. Oh, Pak Sopyan Jadi saya dipromosikan di sana jadi kepala kantor di sana. Oh, kepala kantor pertama kali di sana ya? Pertama kali Pak, seru tuh, alhamdulillah tuh dikasih kesempatan untuk mengembangkan apa yang kita miliki, terus apa yang kita sudah pelajari di kementerian, terus berbagai pengalaman di sana. Coba si Darman ini dites menjadi kepala unit atau KPA di Tanggamus. Ada hal yang menarik tuh Pak di sana. Iya. Jadi dulu waktu di Tangerang Selatan tuh saya sering komunikasi sama teman-teman Bank Dunia. World Bank? Nah, World Bank Pak, dulu tuh sempat kita ngobrol apa Kristel tuh. Jadi
Saya coba bikin proposal, Pak. Ternyata, Pak, anggarannya itu turun pada saat saya jadi kepala kantor di Tanggamus. Iya. Jadi pada saat dia email ke saya, ternyata saya udah pindah tuh ke Tanggamus. Oh, okay. Akhirnya proyeknya ternyata diarahkan ke Tanggamus. Oh. Jadi tadinya untuk Tangsel waktu gitu? Tangsel waktu Tangerang itu. Selatan. Jadi karena saya udah pindah, jadi geserlah ke Tangerang Selatan. Sehingga ada PTSL di sana, Pak. Jadi satu desa itu, Pak, pelaksananya itu boleh semua, Pak. Bule? Iya. Warga negara asing? Orang asing. Jadi petugas ukurnya orang bule, orang Jerman kalau nggak salah. Terus ada orang Swiss. Terus dinaungi oleh Bank Dunia, Pak. Di sana. Nah, iya. waktu itu Akhirnya ke Jakarta Timur dari Tanggamus? Panjang, Pak. Oh, jauh ya? Panjang itu. Terus saya diminta presentasi di Pak Menteri, Pak Sobat Jalil. Oke. Di Pak Jalil, bla bla bla, dengan berbagai pertimbangan. Dan 2 tahun juga saya di sana, di Tanggamus. Dan ada satu hal yang saya senang. Saya di sana berhasil menerbitkan hampir 750 itu wakaf, Pak. 750 wakaf. Itu masjid, yayasan yang keagamaan itu tempat-tempat ibadah. Oh, itu hampir 750 kalau nggak salah. Nah, terus bulan Maret saya dimutasikan ke Denpasar, Pak. Kota Denpasar. Iya, bareng sama Pak Rudi di sana. Pak Rudi Rubijaya. Ya di sana kan suasana Kang Darman sebentar, sebelum saya ngobrol, saya searching dulu tuh, Sudarman Harja Saputra. Iya. Tertulis di situ Kota Denpasar. Iya. Jadi namanya, saya pikir ini saya ketemu kepala kantor Tanah Jakarta Timur atau Denpasar, serius loh. Iya. Jadi itu ceritanya ya? Pernah di Denpasar ya? Jadi dari Tanggamus saya mutasi ke Denpasar, jadi kepala kantor di sana. Oh pantes, saya ketemunya itu. Di Denpasar. Asik, Pak. Di sana hobi saya tuh suka tuh. Dari pertama kan hobi saya lari tuh, di Tanggamus lari. Dari curug ke curug tuh, dari kadang-kadang nyisirin sungai. Nah, pas ke Denpasar. Larinya ekstrim juga ya, dari curug ke curug. Pas nyampe ke Denpasar, hobi saya lebih asik lagi tuh, Pak. Iya. Jadi komunitasnya banyak. Nah, di sana beda kultur ya, dari Tanggamus banyak kebun, terus perkampungan. Pas ke Denpasar itu adalah sebuah kota. Terus adat juga kental di sana dan saya di sana setahun 3 bulan ya di sana. Tapi alhamdulillah, Pak, di sana itu pas momen perubahan dari HT manual ke elektronik itu tempat saya. Jadi waktu itu alhamdulillah kita Denpasar itu menjadi salah satu kantor terbaik layan elektronik, Pak. Di sana di Denpasar. Layanan elektronik ya, salah jadi, satu yang terbaik. Terbaik. Kita waktu raker kita alhamdulillah di Denpasar menjadi kantor terbaik memberikan layanan elektronik kepada masyarakat. Karena hampir seluruh bank besar di Indonesia itu kita buka akunnya itu di Denpasar. Sampai dari BCA itu sampai datang ke Denpasar. Kalau nggak salah BNI pun ke Denpasar. Jadi kita buka di sana karena buka akunnya itu sekali, Pak. Sekali buka akunnya, akhirnya kantor lain kan nggak usah berkoordinasi dengan bank lagi, itu udah dibuka oleh Denpasar. Dan alhamdulillah kita menjadi salah satu piloting yang berhasil di HT elektronik di sana di Denpasar. Nah, setahun 3 bulan kalau salah. 1 tahun 3 bulan? Iya, 15 bulan kalau salah, Pak. 15 bulan, baru ya, pindah betul. ke sini, Pak. Baru pindah ke Jakarta Timur. Tahun 2021? 2020? Iya, ini saya udah 2 tahun di sini, 2 tahun lebih, Pak, saya. Udah 2 tahun lebih? Iya, 2 tahun lebih tuh. Paling senior, Pak. Paling senior? Paling senior. Iya. Dari sisi waktu, Pak, ya. Dari sisi waktu, dari sisi iya, usia betul. mungkin, atau dari sisi waktu. Karena malah sebelum Pak Kanwil saya dulu, Pak. Jadi sebelum Pak Kanwil DKI Jakarta? Terus Pak Budi Martono, terus setelah Pak Budi Martono kan Pak Toto Jakarta Barat, terus Pak Sami Jakarta Pusat baru juga setelah saya. Apalagi kan utara sama selatan bareng kan baru. Jadi saya yang paling senior nih, Pak. Iya. Kang Darman, berarti kan tadi dari di Aceh, kemudian di Tanggamus, Lampung, kemudian di Kota Denpasar. Saya menyimak tadi ada terobosan-terobosan, kemudian ada juga keberuntungan-keberuntungan, lalu inovasi-inovasi. Nah, di Jakarta Timur ini udah 2 tahun, mungkin lebih kali gitu ya. Saya ini, Kang Darman, saya ini warga Jakarta Timur. Cakung ini mau demo nih berarti. Ini kan kecamatannya masuk Cakung ya. Wilayah saya ya. Iya. Kayak jajan Pokmas juga, Pak.
Pokmas itu apa? Kelompok tokoh masyarakat, Pokmas itu kelompok masyarakat. Ya bukan saya yang nyebut lah. Jadi kalau secara personal, saya kerap beberapa kali ke sini. Biasalah ngurus warga. Alhamdulillah. Betul. Saya diamanahi sama warga untuk ngurus warga gitu. Iya, harus begitu, Pak. Ngurus-ngurus program. Nah, beberapa kali ke sini. Nih, saya ngelihat ininya aja. Dulu ini nggak begini nih. Terutama di bagian bawah ya. Saya kalau ke ruangan ini mungkin baru ini karena saya mau podcast gitu kan. Kalau nggak biasa tamu biasa nggak bisa saya ketemu Kang Darmannya. Tapi di bawah saya melihat banyak perubahan tuh. Alhamdulillah. Saya lihat ada masjid. Ya. Sekarang tuh saya lihat juga ada apa? Itu apa tuh? Kayak melintas pelayanan drive-thru kayaknya tadi tuh. Kemudian parkirnya juga jauh lebih tertib. Kalau dulu mungkin kayak ke sini persis September 2021. Parkirnya jauh Pak ya, Dore. Jauh. Nggak kena gores nggak mobilnya? Ya, saya setiap kesini pasti saya bawa motor karena saya tahu begitu kreditnya parkirnya begitu kan, Kang? Iya. Saya ngeliat banyak perubahan. Apakah itu yang ingin belum lagi di ruangan ini tadi saya lihat di salah satu ruang meetingnya ada yang menarik dari walking space ini. Ini gagasan ide ini memang harus Kang Darman lakuin di kantor pertahanan Jakarta Timur sehingga gagasan-gagasan ini keluar semua dari yang tadi saya lihat di bawah kemudian ini dan lain-lain. Gimana? Inovasi itu kadangkala tidak bikin ada yang bersifat standar, ada yang bersifat kearifan lokal ya. Yang bersifat standar nanti kita distandarisasi oleh Pusdatin BPN RI berupa sistem dan aplikasi. Nah di Jakarta Timur 2 tahun lalu saya melihat dulu kantornya agak sedikit crowded Pak. Crowded banget karena per hari itu hampir sekitar 200 orang lah masuk sini. Nah, kalau Kang Darman tuh ngeliat di dalamnya ya. Kalau saya aja di luar ngeliatnya crowded. Crowded gitu kan. Nah, tetapi setelah kita tata, kita susun permasalahannya apa aja sih yang dibutuhin masyarakat? Iya. Misal, pertama memang perlihat dia harus nyaman masuk loket. Itu pertama saya lihat, dia harus nyaman. Ya sedikit saya rombak tuh Pak. Saya rombak, tuh ada anggaran kita rombak. Saya pengen konsepnya itu kayak kantor-kantor BUMN lah Pak. Orang masuk tuh masuk adem Pak. Jadi udah misal dia punya masalah panas di kepala tuh dibutuh sama tetangga, pas nyampe ke sini adem. Terus saya bilang kalau orang dalam marah atau pengen layan, biasanya dia duduk terus dikasih minum Pak. Iya. Nah tuh saya mikir, panggil Pak Soki, Ki sini Ki, kita bikin konsep kafe tanahku. Pak Soki itu siapa? Kasubag saya. Oh Kasubag, itu ya. Pak Soki saya tuh Pak tuh, yang paling ganteng Pak ya. Tidak terlihat orang masuk Pak, dia pasti pengen duduk, haus, pengen ngopi. Ya kan? Akhirnya udah kita bikin kafe tanahku. Sehingga saya perintahkan Pak Sauki, setiap orang yang datang harus dingin, duduk, dikasih minum, mau teh, mau kopi. Nah, terus kebiasaan saya Pak, saya kan suka lari tuh. Saya suka beli makanan kecil tuh. Saya makanan kecil 100.000 saya bawa ke kantor, saya taruh di piring-piring tuh Pak. Taruh di piring-piring pemohon. Setidaknya Pak, dia ada rasa. Ini saya masyarakat, saya merasa di apa ya, di kalau orang Jawa apa ya, diwongke lah, merasa diorangkan lah. Merasa diorangkan. Saya duduk, dikasih minum kopi, baru kita tanya. Nah itu dari situ berawal. Terus suasananya yang redup, saya bikin terang, saya konsepnya putih-putih Pak. Putih-putih sehingga orang masuk itu jadi kayak nyaman lah pertama. Terus selanjutnya WC, wah di mana-mana toilet ya, rumah apapun orang tuh menilai pasti dari WC-nya. Kalau WC-nya jorok Pak, pasti ke dalam tuh jorok. Saya dengar ungkapan kayak gitu tuh. Bapak dari toiletnya. WC saya benar-benar sih ya kalau dibanding sama Mulia mungkin jauh lah ya, tapi ya monggo lah kita bandingkan. Artinya kenyamanan itu harus mulai dari sana. Terus selanjutnya Pak, saya melihat ini orang yang saya data dulu nih. Ruangan yang paling sering dikunjungi itu daerah mana? Ruangan yang paling sering dikunjungin selain loket. Yang di sini? Pasti ruang rapat. Oh iya. Pertama loket kan masyarakat. Kedua masyarakat pasti orang tuh sering dikunjungin satu ruang rapat, terus ruang mediasi. Nah ruang itu harus bagus tuh Pak. Ruang rapat. Nah waktu ruang rapat. Tapi kalau ruang rapat itu untuk karyawan maksudnya ya? Ada kadang-kala kan dari Pemda. Oh iya menerima pihak luar gitu ya. Itu harus keren tuh. Oh iya. Saya bikin konsep-konsep, saya coba searching di Google kan. Oke, tadi saya di sini ada tamu tuh. Iya. Iya kayak gitu saya searching di Google terus kan, saya pengen konsepnya tuh biasanya kan rapat kayak gini. Saya bikin konsep kayak gladiator Pak. Oke. Jadi si Kakan tuh mungkin pemimpin rapat bisa ngadep langsung ke sono atau ngadep ke sono, mungkin kan konsep sekarang udah Zoom meeting tuh. Bisa ada kamera sehingga orang bisa konsepnya tuh eye catching lah. Orang kan sekarang gini, kadang-kadang orang lucu gini.
nggak penting makannya enak Pak, tapi keren untuk difoto. Iya benar. Tapi saya juga era sekarang begitu itu. Eranya begitu tuh Kang. Jadi maksud saya gini, ruang rapat itu selain dapat maknanya untuk rapat dan koordinasi, tapi ada sesuatu yang, ini keren juga buat difoto nih. Bikinlah konsep tadi bertingkat sehingga menjadi sesuatu yang berbeda, tapi makna dan fungsinya dapat. Nah, ntar kita ambil gambarnya boleh lah. Yang ruang terus kedua, selain ruang rapat harus ada ruang mediasi yang keren. Ruang mediasi? Nah ini ruang mediasi Pak. Oh ini ruang mediasi? Oh. Sengaja ini ada TV 2. Ini ada TV 2, maksudnya itu bukan, wah ini Pak Darman ini jualan TV nih. Bukan, ini ada maksudnya Pak. BPN itu ada 2 data sebenarnya Pak. Ada peta, namanya peta pendaftaran. Yang satu tekstualnya, ada warkah, ada buku tanah. Nah ini sengaja, jadi kalau rapat, ini buat nampilin peta, ini yang buat nampilin gambar. Nah ini biar eye-catching, biar orang dapat. Udah banyak masalah, tempat mediasinya kotor, bau, panas lagi. Wah bukannya dingin Pak, malah tambah panas. Makanya kita bikin konsep senyaman mungkin agar dia ada rasa, ini gue masyarakat, gue datang ke pemerintah, ke bapak saya, dan bapak saya menerima dengan baik, setidaknya dia memberikan win-win solution yang terbaik. Kang, ruang mediasi ini diperuntukkan ke siapa Kang? Mediasi maksudnya? Itu kan banyak Pak, kadang-kala masyarakat. Dengan pemohon? Iya, masyarakat dengan masyarakat. Oh jadi pemohon bisa ke sini ya? Oh tentunya dengan izin ya, kalau ada mediasi itu ya. Jika terjadi mediasi dua gitu. pihak, misal kadang-kala dengan badan hukum ada ribut, ya kita bawa ke sini, kita ngobrol di sini, dibikin nyaman, rame. Makanya sengaja nih Pak, bikin mural-muralnya ya. Gitu kan. Apalagi ini kan nanti kan kita ngomong waspada mafia tanah ya, nanti kita obrolin. Nah disitulah, terus ruangan-ruangan, misal ruang Kakan kadang-kala nerima tamu dari mana, misalnya saya dibikin konsepnya Bang Darman ya, nyaman. Karena biar apa? Biar ruangan itu menggambarkan pribadi Pak. Iya. Oh misal ini konsepnya nih klasik, ya berarti kan orangnya klasik nih. Kalau misal konsepnya ini agak rock and rollan ya, berarti kan klasik. Dengernya Beethoven, jadi ada Mozart gitu ya. Ruangan, gambar ruang itu menggambarkan pribadi Pak. Ini dalam Pak. Iya. Kita keluar. Di luar. Waktu COVID Pak, kita bikin antrian online. Nah, mereka protes Pak, saya sudah boleh masuk ke dalam, harus di luar. Lah di luar saya kepanasan Pak tadi. Waduh, ya juga ya. Karena serba salah nih, masuk ke dalam COVID-nya naik, taruh di luar mereka kepanasan. Pembatasan bikin tenda, orang di dalam juga lah. Akhirnya bikinlah namanya balai layanan. Balai layanan di luar. Jadi mereka di sana ada pos. Jadi semua orang tamu tuh datang ke sana dulu, ke pos. Nah pos itu yang membagi, kamu yang bisa ke loket, kamu cuma nanya, masyarakat tuh cuma nanya syarat dan biaya, cukup di sini aja, nggak usah masuk ke dalam. Iya. Kamu yang ke TSL ke sana. Jadi di situ duduk nyampe, sama Pak konsepnya. Duduk, bukan bartender ya, CSA ya, ngasih kopi ke mereka. CS kasih kopi. Jadi pokoknya konsepnya sama, duduk, istirahat, dikasih kipas di atas, kasih minum. Jadi dia bagaikan tamu kan konsep timur kan tamu adalah raja. Jadi kita memperlakukan mereka seperti itu. Terus parkir. Nah tadi Bang Aldo bilang tadi, Kang kalau di Jakarta Timur dulu saya nggak dapat parkir. Jangan kan Bapak Pak, taman saya aja parkir nggak bisa Pak. Saya mikir. Saya bilang Pak Soki, Pak Rijal, saya bilang kita kan dengan Pemkot, alhamdulillah Pak, kita koordinasi dengan bagus. Pemkot Jaktim ya? Jaktim, Pak Anwar luar biasa. Jadi saya minta izin untuk pejabat dan karyawan untuk parkir di wali kota. Di kantor wali kota? Kan luas, seberang, luas banget sekali. Pak parkirnya. Luas banget. Nah, kawasan parkir ini yang di sini itu diperuntukkan untuk tamu BPN. Tamu BPN. Termasuk masyarakat ya, pemohon. Justru masyarakat yang kita rajakan. Nah, yang sebelah kiri itu khusus untuk motor pemohon. Kita di belakang. Jadi yang pemohon itu kita anggap raja, sampai disabilitas kita siapkan. Oke. Khusus wanita kalau parkir di BPN Jakarta Timur itu kita siapkan juga Pak. Jadi untuk woman parkir khusus wanita ya. Ada. Untuk disabilitas juga kayak ada. di gedung-gedung sama kayak di mall ya. Gitu, kita harus memperlakukan mereka itu seperti itu. Karena apa ya? Kalau saya sebagai pemohon udah parkir susah, masuk susah, yang ada tuh marah aja bawaannya Pak. Tapi saya pelan-pelan gitu kita rubah sehingga menjadi ya bagus sih enggak Pak, tapi mudah-mudahan lebih baik dibanding dulu. Iya. Nah terus
Saya melihat lagi. Itu seorang Kang Darman, kepala kantor pertanahan sampai begitu ya? Untuk merubah harus begitu, Pak. Hal demikian ya? Kadang-kadang nanya Pak Soki, Pak, kalau saya bawa mobil pribadi, Pak, saya tidak pernah parkir di sini, Pak. Iya, mobil saya aja di luar, Pak. Iya, kantor wali kota lah. Terus konsepnya gini, Pak, saya juga nggak nyusahin teman-teman. Kan saya punya supir, Pak, supir kantor. Jadi konsepnya karyawan pas masuk, kuncinya dititipin mereka. Nih, jadi kayak palet, Pak. Kayak ke palet. Jam 4 baru diambil lagi sama supir. Jadi karyawan saya masuk kasih kunci, mobil dibawa keluar, khusus kawasan kantor itu khusus untuk pemohon. Nah, terus saya lihat lagi, kita nggak punya rumah ibadah, Pak. Iya, saya zuhur tadi. Awalnya begini, baru Pak. Ya? Awalnya begini nih ceritanya. Kita punya tempat ibadah di dalam. Ada kita punya ibadah di dalam. Nah, hari Jumat, Pak, orang kan pada Jumat tuh masuk semua pemohon. Saya menahan juga, nggak enak orang mau ibadah. Kan? Aduh, gimana ya? Akhirnya masuk ke dalam. Hari Jumat tuh dalam kantor saya kredit, Pak. Aduh, kan saya nggak bingung ngebedain kan, mana pemohon, mana ya ada kepentingan lain kan bajunya paling hari Jumat kan bebas. Saya bilang udah gini aja deh. Satu, kita nggak punya tempat ruang warkah, penyimpanan warkah kan udah penuh tuh. Terus kedua, kita bismillah bikin masjid di bawah. Iya. Akhirnya dapat ruang warkah PTSL, dan kita dapat ruang ibadah. Kita bismillah, Pak. Konsepnya dulu di bawah, Pak. Iya. Tapi setelah ngobrol-ngobrol sama teman-teman, di atas ini masjidnya. Akhirnya kita konsep, waduh, mendingan kita itunya di atas, ininya di bawah, untuk layanannya di bawah. Sehingga kalau masyarakat ada layanan kan dia bisa dilayani di bawah. Akhirnya kan menjadilah teras PTSL, Pak. Iya. Jadi kalau Pak RW nih, Bang Aldo ini Pak RW, ada keluhan PTSL, Pak, kita sudah siapkan, Pak. Di bawah ada yang namanya teras PTSL. Teras PTSL. Iya, pengaduan. Di situ lebih nyaman, Pak. Awalnya di belakang. Nah, sekarang udah di situ udah nyaman. Nah, terus ada satu lagi, kita buka layanan juga di PGC, Pak. Pusat Grosir Cililitan. Iya. Nah, kenapa saya di sana? Pusat perbelanjaan itu. Iya, jadi Cililitan itu kan bagian timur ya kalau nggak salah ya. Iya, itu masih Jakarta Timur itu. Jadi gini, timur itu kan paling luas, Pak. Kita total 100, di Jakarta paling luas Jakarta 182 ya. Penduduk paling banyak. Luas, penduduk paling banyak. Saya bilang ini gimana nih untuk mecah ini. Akhirnya saya coba ngobrol, betulan kawan saya. Saya bilang, akhirnya saya bekerja sama lah dengan PGC, Pak. Dikasihlah saya MOU 5 tahun untuk menggunakan salah satu ruangan. Bareng dengan ada kawan-kawan dari Bea Cukai juga ada kalau nggak salah. Bea Cukai. Di kepolisian dan kepolisian tuh biasanya sama ada gabungan. Jadi kita buka layanan, Pak, di sana. Sudah berapa lama, Pak Kanta? Hampir 3 bulanan, Pak. Baru 3 bulan? 3 bulan, 4 bulanan lah. 3-4 belum nyampe setahun, Pak. Tapi MOU-nya 5 tahun di sana. 5 tahun ke depan. 5 tahun agar kalau bisa ada pergantian kepala kantor itu masih berjenjang. Iya. Jadi tidak asal, ini mentang-mentang Darman, nanti setelah Darman selesai, nanti kerjasamanya berikan sayang, Pak. Buat viewers ngaco, kasih tahu Pak Kanta, itu di Pusat Grosir Cililitan PGC pelayanan yang dilakukan Zona Biru. Zona biru. Itu tepatnya di sebuah lantai berapa gitu? Lantai 2. Lantai 2 zona biru. Semua jenis layanan pendaftaran tanah bisa layani di sana. Berarti viewers ngaco yang kalau lokasinya ada di Kecamatan Makassar, kemudian Cipayung, daerah Ciracas, Bambu Apus, Kramat Jati itu lebih dekat ke sana, Cililitan, Pak. Benar. Kalau yang ke sini Cakung, saya gitu ya. Pulau Gebang ya. Di sana sambil belanja, Pak, bisa sambil mengurus hal-hal yang kira-kira diperlukan. Sekalian, Pak, Dukcapil kan ada di sana juga tuh. Dukcapil ada. Bea Cukai juga ada. Kepolisian tuh, Pak. Ada Samsat juga. keliling. Jadi sekalian tuh, gitu sambil belanja, sambil nongkrong, sambil ngurus. Balik nama, cuma setengah hari udah selesai, Pak. Kang Darman, ini kan tadi sudah cerita semuanya nih. Artinya di Jakarta Timur ini banyak perubahan yang Kang Darman lakuin 2 tahun ini, ya secara fisik maupun di dalamnya SDM dalam hal ini aparatur sipil negaranya ASN. Nah, kemudian kita masuk ke substansi nih, Kang. Jadi bagaimanapun menurut kita nih ya masyarakat, apalagi isunya juga sekarang nggak bisa dimungkiri bahwa soal mafia tanah. Mafia tanah, kan. Karena kalau udah ngomongin tanah ini mafia. Nggak sedikit orang yang banyak berurusan, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, mungkin Kang Darman tahu ada mantan wakil menteri, ya kan, ada selebritis yang juga pernah mengalami yang sama, belum lagi masyarakat pada umumnya. Nah, Jakarta Timur itu tadi Kang Darman bilang luas, wilayah paling luas di Jakarta, penduduk paling banyak. Apakah kemudian mafia tanah ini
yang Kang Darman rasain selama 2 tahun ini, itu hal yang paling jadi kendala, hal yang paling menantang, PR berat gitu, apakah mafia tanah di Jakarta Timur itu? Perintah atau ada yang lain? Perintah Pak Presiden ke Pak Menteri, ke Pak Hadi itu jelas Pak. Pak Hadi Cahyanto, Pak Menteri Hadi, yang sekarang. Kita nih, Pak Hadi, jelas, sangat jelas Pak. 1, IKN, kedua, Ibu Kota Negara ya? Ya, Ibu Kota Negara, percepatan pendaftaran tanah, atau PTSL. Selanjutnya adalah ini, mafia tanah. Mafia tanah. Sikat mafia tanah. Jadi waspada mafia tanah. Jadi mafia tanah itu mereka masuk karena kita punya beberapa kelemahan sehingga mereka masuk. Kita tuh pihak internal dan eksternal. Nah, internal dan eksternal. Jadi gini saya cerita. Ini ngomong mafia tanah saya harus bercerita internal dan eksternal. Oke. Nah, saya internal dulu bicara. Mereka masuk ke kita karena mereka melihat sebuah peluang. Mereka masuk melihat peluang. Peluang. Ada kesempatan berarti ya? Iya, ada tanah kosong, tidak dikuasai, dia masuk. Oke. Dia masuk, dia bikin alas hak palsu. Apa palsu Pak? Misal alas hak palsu, misal surat pernyataan palsu, terus giriknya dibikin kadang-kala cari girik-girik stempel yang tahun lama gitu kan. Terus dia merayu oknum-oknum pejabat gitu masuk ke sana gitu kan. Tapi biasanya itu khusus untuk tanah-tanah kosong Pak, biasanya. Karena kalau dikuasai tanahnya ya nggak mungkin lah. Maksudnya dikuasai tanahnya orangnya ada bangunan, ada orangnya. Orang di situ kan ya, dia biasa masuk ke wilayah itu. Kosong. Dia memanipulasi data dan dia biasanya punya divisinya banyak Pak. Dia yang bikin opini publik, biasanya dia bansos nyerang segala macam. Maksudnya timnya gitu. Timnya itu timnya mereka gitu. Ada kuasa, ada yang ngerti hukum pendaftaran tanahnya. Wah, dia nyari-nyari isu-isu tertentu. Terus dia ada yang tukang bikin alas hak palsu. Ada juga itu Pak hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita perbaikan data. Perbaikan data baik itu spasial maupun tekstual, maupun peta maupun buku tanah. Jadi warkahnya kita cek semua. Jadi gini, kita tahun 60-an BPN berdiri UPA. Nah, sejak tahun itulah banyak kita nerbitin satu pika. Nah, Jakarta Timur aja sampai detik ini kurang lebih hampir 400 ribuan lah sekarang. 400 ribuan. Nah, tidak semua bidang tanah itu terpetakan di dalam database kita. Ada yang belum terpetakan karena mungkin keterbatasan teknologi waktu itu sama SDM waktu itu. Misal dulu karena mungkin di Cakung, karena dulu sedikit orangnya ya dia nggak ada petanya Pak, nggak ada gambarnya. Jadi dia tidak dipetakan dalam database kita. Sekian puluh tahun lupa. Terus yang punya meninggalkan, padahal berdasarkan undang-undang dia berkewajiban memelihara tanahnya, memelihara batas tanahnya. Itu satu tuh Pak. Berarti kita harus memperbaiki kualitas data pertanahan, database pertanahannya kita perbaiki. Peta-peta lama kita updating, kita petakan, kita masukkan ke dalam database. Oh, di sini letaknya, koordinatnya di sini, sehingga posisinya jelas di database kami. Itu yang melakukan itu kami, tapi atas bantuan juga kerjasama dengan teman-teman eksternal. Lurah, terus para tokoh masyarakat, dan pemiliknya tentunya bahwa di mana letak barang ini. Karena waktu itu memang belum ada berkoordinat Pak. Kalau sekarang kan Bapak aja ke sini, Bang Aldo nggak tahu tempatnya di mana, tapi karena ada Google tahu tempat. Dulu kan keterbatasan itu banyak sekali. Nah, itu masalah data spasial. Terus buku tanah juga kita entry buku tanahnya kita rubah ke format elektronik sehingga bisa digunakan untuk pelayanan elektronik. Warkah lama kita scan, kita digitalkan, kita simpan dalam database. Karena kenapa? Ngomongin data elektronik atau ngomongin data digital, data itu ada yang data, tapi ada yang data yang valid. Data yang valid itu bisa digunakan menghasilkan informasi yang valid dan benar sehingga bisa dijadikan dasar dalam sebuah perbuatan hukum. Jadi data harus valid. Kita lihat bank Pak, ini beda Pak. BPN Pak masih pegang buku tanah dan elektroniknya juga. Kalau bank kan Pak, saya kalau setelah bikin bank, saya nggak pernah bikin, aduh buku tanah gue hilang, gimana, nggak peduli saya kadang-kadang. Yang penting saya udah ada di handphone saya, ya kan? Udah ada di handphone saya, terus mobilenya ada, dan saya tahu kadang-kadang, atau ATM saya pegang. Jadi nggak pernah, kalau BPN Pak, semua harus pegang buku tanahnya, harus fisiknya diamani, kan, segala macam. Nah ini masa transisi ini harus kita coba. Jadi kita sekarang bagaimana membuat data elektronik itu data yang valid, sehingga menghasilkan informasi yang benar. Apalagi nanti Pak Menteri
mengedepankan ke depan tuh ada layanan elektronik itu adalah masa depan layanan pertanahan Indonesia. Nah, terus selanjutnya selain perbaikan data, terus pemeliharaan data, peningkatan kualitas agar fisik sama elektroniknya sama, sehingga di suatu titik nanti data fisik ini tidak dipergunakan lagi. Oke. Nanti kita hanya menggunakan data elektronik. Seperti tren dunia saat ini, Pak. Dari dulu belanja tenteng-tenteng, sekarang kan tinggal elektronik aja. Kadang-kala uang pun uang elektronik. Iya. Trennya udah begitu. Bisnis pun demikian. Dari owner ekonomik menjadi sharing ekonomi. Dari kepemilikan menjadi sharing. Udah nggak kelihatan, Pak. Kita ke depan juga pertanahan akan kayak sekarang begitu juga ya. tukang ojek juga kan. Nggak perlu punya ojek, tah? Nggak perlu motor, toh? Begitulah. Sekarang orang Bukalapak emang punya gedung. Untuk pusat perbelanjaan tidak, dia gudangnya pun kadang-kala di mana-mana, tergantung dia pusat produksi di mana. Itulah konsep ekonomi dari owner menjadi sharing, itu konsepnya. Nah, kedua adalah tadi saya bilang masalah data harus diperbaiki untuk mencegah mafia tanah masuk. Mafia tanah. Kedua, kita harus memperkuat integriti, Pak. Integriti dari SDM. Jadi orang sebagai man behind the gun itu harus orang yang mempunyai integritas tinggi, bahwa dia ditunjuk oleh diangkat oleh pemerintah menjadi tangan pemerintah dalam hal mengurus pertanahan. Ini yang Kang Darman maksud siapa nih? Kita, oh, BPN. Iya, BPN ya. Teman-teman. Jadi gini, ya? kasus-kasus kemarin yang terjadi di kasus kemarin yang ada di Bekasi, ada di Bogor dan lain-lain. Itu mereka ada modus baru. Mereka masuk ke dalam database kita. Nah, integritas di situ. Jadi kan kita punya user dan password tuh, Pak. Kita punya KKP lah, komputerisasi kegiatan pertanahan atau aplikasi pertanahan. Itu dikasih user dan password bersifat personal, Pak. Kayak ke saya user passwordnya Darman SHJ Saputra, passwordnya bla 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 bla. Itu khusus buat Darman, tidak untuk dipinjamkan ke Sauki dan ABCD. Nah, kadang Pak, mungkin dengan keterbatasan mungkin malas atau segala macam, sehingga itu kadang-kala biar gampang ditempel Pak di meja. Tempel di meja atau dipinjamkan semua teman-temannya, akhirnya temen Pak CS. Lagi sebel, kurang aja. Sebel gua sama Darman nih. Akhirnya dia melakukan sebuah perbuatan tanpa sepengetahuan yang punya akun, Pak. Padahal itu rahasia banget ya? Oh, rahasia banget. Akhirnya dipergunakan, Pak. Ada beberapa oknum yang mengganti, mendelete, dan lain-lain. Nah, itulah integritas di sini. Jadi jangan sistem yang disalahkan, Pak. Tapi orang yang mengelola tersebut. Manajemen password lah, Pak. Jadi passwordnya itu harus dimanajemen secara baik. Bahwa itu bersifat informal, bersifat pribadi, tidak untuk dipinjamkan. Nah, itu masalah SDM sama perbaikan data, dan itu harus simultan. Terus selanjutnya mungkin tata laksana, mungkin nanti itu kementerian lah, itu bagaimana nanti misal penanganan yang overlap seperti apa, kayak misal ada overlap permasalahannya ditemukan, kalau memang ada permasalahan di bawah 5 tahun kan bisa dibatalkan secara administrasi, tapi tentunya kan dengan penelitian. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun, itu nanti dibatalkan melalui lembaga peradilan, sehingga bisa membuktikan siapa keperdataan, kepemilikan tanah tersebut. Nah, mafia tanah, Pak, ini gini Bang Aldo, kadang-kala masuk tuh dia faktor eksternal juga kuat, Pak. Faktor eksternalnya ya? Kayak misal gini, kami harus berdampingan dengan teman-teman APH juga. Kita akan membentuk Satgas Mafia Tanah. Jadi APH itu aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, itu barang bersama-sama bersinergi dengan kita, mencari siapa aktor intelektual di balik mafia tanah itu tersebut. Nah, terus saya juga selalu mewanti-wanti teman-teman di kelurahan terkait memberikan surat keterangan tidak sengketa, terus surat beberapa pernyataan, itu harus dicek secara fisik. Apa benar orang yang datang itu orang yang bersangkutan? Itu kalau begitu bukan lurah aja, Pak, itu ke RT RW. Nah, RT RW makanya Pak, kalau di Jakarta Pak, kan kalau di kampung saya di Ciamis, Pak, lurah itu kan bisa dipilih tuh, Pak. Kalau di sini kan dilantik, Pak. Ini lantik, di sini kan ASN lurah. Lantik. Mungkin yang lebih dominan tokoh masyarakat, mungkin RT RW yang lebih paham tuh di sini. Karena surat menyurat kayak begitu-gitu tuh awalnya dari RT RW dulu. Gitu. Nah, terus ada satu hal, Bang Aldo. Biasanya, Pak, mafia tanah itu masuk kadangkala melalui orang dekat, Pak. Yang ceritanya Pak Dino Patijala terus itu kan orang-orang dekat, Pak. Kuasa di sana. Makanya dalam tuh hati-hati Pak dengan kuasa. Jadi saya selalu Pak
Hadi, Pak Menteri menyarankan ke kita, ke masyarakat semuanya, lakukan pengurusan sertifikat langsung. Datang ke kantor BPN, kita sudah siapkan namanya layanan prioritas, ruangan prioritas. Tempat duduknya juga beda, terus pelayanannya juga beda, Pak. Saya pilih yang lebih paling cantik-cantik lah, Pak, yang nerima yang prioritas. Terus tempat duduknya dibedain. Terus kalau mereka memang tidak bisa hadir di jam kerja atau di Senin sampai Jumat, dia bisa datang di Sabtu dan Minggu, karena kita punya namanya Pak Menteri kemarin pelayanan di akhir pekan. Oh, jadi Sabtu Minggu ada pelayanan ya? Pak. Dan di PGC pun kita buka. Oh, tetap buka ya? Buka. Nah, kita pun, Pak, kalau yang sangat sibuk banget, Pak, sampai nggak mau masuk kantor, kita siapin juga tuh, Pak, drive-thru, Pak. Oh, iya. Nah, jadi Bapak mungkin tadi pas sholat, tadi ini kok kayak McD ya? Itu memang sengaja, Pak. Iya, kayak di sebuah restoran setiap saji kayak gitu kan. Benar. Jadi mereka tuh janjian dulu, Pak. Jadi kan kita punya namanya WA Blast. WA Blast itu terintegrasi dengan email WA. Jadi kalau orang daftar nih masuk, tutut dia dapat WA tuh. Iya. Berkas Anda sudah diterima di kantor pertanahan dengan nomor sekian. Masuk tuh. Iya. Nah, pada selesai, Pak, dia di WA lagi bahwa berkas Anda atas nama Aldo sudah selesai. Silakan diambil di loket. Jika mau ambil di PGC, kasih tahu saya di H-1 di nomor ini. Tapi kalau mau ngambil di drive-thru, kabari kami di 1 jam sebelum pengambilan. Jadi kita atur. Kalau di PGC berarti H-1 dong, biar kami bawa ke sana. Kalau mau lewat drive-thru, 1 jam sebelumnya biar kita siapkan. Berarti cepet banget kalau di drive-thru itu, pasti cepet. Kita pesan makanan di kayak gitu, Pak. Iya. Tapi kan kita di sistem turun. Di ini, Pak, di konsepin bahwa kalau mau drive-thru itu dia harus ngasih tahu. Iya. Walaupun sebenarnya sih nggak lama, paling kalau dia spontanitas juga paling sekitar 5 menit lah, orang nunggu nggak lama. Iya. Kang Darman, jadi mafia tanah tuh ya, tadi udah paparin panjang lebar, kurang lebih berarti kan masyarakat memang harus hati-hati ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang masih diperhatikan. Yang paling penting tuh ya benar kata Pak Menteri itu, kalau Anda mau ngurusin gitu-gitu, pesannya tuh udah langsung aja urus ke kantornya. Datang langsung. Tidak melalui orang sekalipun Anda kenal dengan dia, dekat kayak apa Anda dengan dia, gitu kan. Taruhlah katakanlah Anda percaya sama dia karena mungkin Anda kedekatan dan lain-lain, Anda nggak punya waktu sehingga mempercayakan. Tapi kemudian ketika terjadi hal yang buruk barulah kita menyesal. Maka kemudian kalau nggak ada waktu, ternyata kantor pertanahan sudah menyediakan kendala Anda ini, ada jawabannya ini. Ada, Pak. Udah kendalanya itu ada solusinya begini. Ya, jadi sangat dimudahkan sebenarnya. Malah sekarang Bang Aldo, kan kita sekarang udah main di handphone semua. Jadi kita udah punya sistem namanya Sentuh Tanahku. Sentuh Tanah. Jadi apabila udah punya sertifikat, jangan lupa menginstal aplikasi Sentuh Tanahku. Di situ ada syarat, biaya, simulasi biaya itu ada di sini. Nah, terus kalau ada ini, jadi kalau konsepnya gini, jadi kalau Bapak Ibu tanahnya sudah terinstall aplikasi Sentuh Tanahku, Bapak bisa cek tanahnya. Iya ya. Jadi nanti ketahuan tanah saya di mana, letaknya di mana, itu ada di sini. Nah, inilah mungkin kalau udah elektronik, nah jadi semua udah mudah sekali gitu loh, Pak. Bapak sambil main, mungkin yang suka main sepedaan habis nongkrong bisa ngecek tanahnya, terus yang suka main golf mungkin sambil duduk-duduk gitu bisa ngecek tanahnya. Jadi semua udah ada di sini, saya cek ya. Jadi ini semua udah ada aplikasi Sentuh Tanahku ya, kayak gini. Jadi di sini ada syarat. Nah, ini sertifikat saya tuh muncul. Ya kan dia muncul. Gitu ini punya saya kamera. Nih, ini punya saya nih contoh nih. Sini, Kang. Nih, punya saya. Ini tuh, ini tanah saya. Oh iya. Perumahan ini persoalan terbatas karena saya masih atas nama PT, saya masih hak tanggungan dong, masih punya utang. Ketika saya masih di bank. Sampai letak tanahnya di mana, Pak? Tuh. Ini kan maksud saya ini udah ini kan kayak sertifikat tapi saya pegang. Oh iya itu dia. Nih, ini tanah saya nih tuh yang ungu tuh. Ini letaknya di sini, letaknya di mana, kecamatan mana. Terus yang lebih mengutamakan lagi, Pak, kalau ada sebuah transaksi atau perbuatan hukum, misalnya ada orang mau ngecek, dia ada notifikasi Pak ke sini. Tutut. Loh gitu ya? Loh kok siapa yang ini? Ada yang ngukur nih. Ada yang ngukur nih. Jadi semua udahlah. Namanya
mungkin dari mulai sekarang tuh para netizen atau followernya viewers Pak, kita viewer Pak, viewer ngaco. Jangan lupa menginstal aplikasi Sentuh Tanah karena itu manfaatnya banyak banget Pak. Ada syarat dan biaya. Aplikasinya apa tadi Pak? Aplikasi Sentuh Tanah. Sentuh Tanah. Di Play Store juga ada, di Apple Store juga ada. Jadi di sini syarat biaya, simulasi biaya juga ada. Berarti apa terobosan-terobosan digital yang dilakukan sama ini dari Kementerian Standar ATR BPN itu selain memudahkan kita itu juga untuk mencegah ruang-ruang orang yang ini karena tadi mereka masuk tuh dari ini. Ya. Ada satu hal Pak, nih saya bilang tadi ke Bang Aldo, kita kan menerbitkan hampir 400.000 sertifikat. Di Jakarta Timur. Ada 9.000-an yang belum terpetakan Pak, yang belum masuk database. 9.000 ya? Dia melihat peluang itu, loh ini kosong nih. Nah itu ya. Karena ini bersifat dipublish Pak. Kita yang publish tuh ada di bumi.atr.go.id. Dia bisa lihat tuh. Ada di Jakarta 1 yang punyanya Pak Anies, Pak Iya, Pemprov. Pemprov tuh ada. Mereka bisa masuk di sana, bisa lihat. Ya ini tanahnya kosong nih. Nah, itu melihat tanah ini kosong dia masuk. Oh, berarti kayak ini ya yang ngintip, Bang Napi bilang ya, kejahatan juga terjadi karena ada kesempatan. Iya. Peluang. Dengan beberapa keterbatasan. Tapi kita itu. terus berupaya meningkatkan kualitas data, baik itu completeness, kelengkapan sama kualitas data terus kita tingkatkan untuk memangkas ruang gerak mafia tanah itu sendiri. Jadi kita harus kompak Pak. Iya. BPN nggak bisa kerja sendiri Pak. Betul. BPN harus bekerja dengan masyarakat, dengan tokoh, dengan kementerian dan lembaga agar ini menjadi lebih mudah. Mafia tanah itu berat Pak. Kalau BPN sendiri yang mengerjakan, kayak Dilan lah Pak. Tapi kalau bareng-bareng tuh kementerian, lembaga bareng-bareng sama-sama kompak, mereka akan semakin sempit ruang gerak. Betul. Kang, ini kan ada rumor nih Kang ya. Jadi kalau kerja di pertanahan, kalau kementeriannya namanya ATR BPN ini, orang bilang kan basah nih ya, Anda petik nih Kang, basah. Kemudian ada kadedeh lah, ketika kadedeh pasti tahu kan lah, ada KTBLC dan lain-lain gitu ketika mengurus sesuatu dimudahkan, belum lagi gaya hidup dari orang yang kerja di pertanahan tuh kayak apa. Terus kalau kita sulit nih gini-gini, udahlah gimana sih caranya bikin cepet aja kan ada kayak gitu. Menurut Kang Darman gimana? Aduh, ini ngaco banget nih Kang. Gitu. Tapi ya? gini Kang, itu tidak benar Pak. Saya sudah sampaikan tadi bahwa udah ada aplikasi Sentuh Tanahku, udah dipublish kemana-mana. Syaratnya apa, biayanya gimana, terus dia masyarakat bisa ngitung simulasinya, biaya juga bisa ngitung dia. Iya ya. Udah bisa ngitung. Sekarang gini, masyarakat Indonesia ini, terutama Jakarta, wilayah Jatim yang saya tahu, itu tingkat apa ya? Kalau di Twitter tuh tingkat apa ya? Netizennya itu lebih cerewet ya, dalam tanda kutip baik ya. Dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku, terus medsosnya di mana-mana, kami ini ya para pelaksana ini ya turut terbantu dengan itu. Jadi mereka kalau misal berkas macet, Pak, berdasarkan Sentuh Tanahku udah dikasumsi nih. Karena dia ngadu, Pak. Karena kita punya ada media lapor, Pak. Alhamdulillah kita juaranya tuh, Pak. Media lapor juara BPN, ya? Kita juaranya tuh, Pak Sauki ya. Kita kemarin juaranya, Pak. Nah, jadi kita pengaduan tuh kita, Pak, kita bagus, Pak. Jadi, Pak Darman, ini saya di Sentuh Tanahku udah sampai kapan? Kok belum diteken? Itu seperti itu, Pak. Tahu, ya. Terus Facebooknya juga, Twitternya paling cerewet, Pak. WA-nya juga. Jadi kita punya namanya sebuah ruangan, Pak. Namanya Jaktim Quick Response. Jadi mereka Jakir namanya. Jaktim Quick Response. Jadi mereka ngadu tuh di situ, udah mau lewat WA, mau lewat semuanya lah. Kemarin yang lucu kemarin tuh, Pak ya. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, kan orang pakai masker. Pak Febri mantan jubir KPK. Oh, Pak Febri Diansah. Pak Febri Diansah. Jubir KPK mantan. Ujung-ujung nge-tweet, Pak. Oh iya, sering dia berkunjung ke Jaktim. Ya anak-anak kan nggak tahu tuh beliau siapa. Untung dilayani dengan baik. Wah, akhirnya beliau coba bawa cek deh. Twitternya panjang banget ngomentarin Jaktim. Alhamdulillah positif, Pak. Katanya. Tapi untung juga udah jadi mantan jubir. Kalau masih jubir tapi kan dia tokoh nasional lah. Tokoh lah. Jadi dia udah Febri Diansah. Dianggapan dia bahwa BPN tidak seperti itu. Ternyata setelah dia datang, ternyata BPN udah jauh lebih baik, Pak. Akhirnya dia tweet panjang tuh ya? Panjang tweetnya dan langsung di-retweet sama komandan saya, Pak Wamen. Oh ya. Jadi dia
Pak Raja Juliantoni. Mungkin followernya beliau langsung terima kasih teman Bang. dia. Terima kasih Bang. Akhirnya ada satu komentar positif yang dan kita pun nggak tahu kan beliau. Dan dia ngambilnya juga lewat. Selesai lah, akhirnya selesai. Ya, jadi terima kasih udah Febri Diansah ya. Alhamdullah Pak, itu promosi yang tidak terhingga Pak. Terima kasih Bapak. Ya, saya dulu meliput di KPK, sering pernah ketemu. Saya nggak sadar, tahunya dari mana coba Pak saya? Pak Wamen Pak, WA saya. Wamen, iya. Kang, terima kasih yang Kang, katanya Pak Febri udah, loh emang Pak Febri kapan? Oh pas di Twitternya, Alhamdulillah. Jadi coba tidak benar Pak? Iya benar dan itu jangan sekali-kali masyarakat untuk mencoba hal-hal yang dulu mungkin barangkali ya pernah terjadi untuk mempercepat dan segala macam lalu katakanlah bermain dengan teman-teman di pemerintahan dalam mengurus tanah itu hampir bisa dipastikan itu tidak ada lagi kayak begitu. Belum lagi zamannya udah berubah Pak. Zamannya udah berubah, belum lagi perilaku gaya hidup yang tadi dibilang seperti apa kalau jadi karyawan pertanahan bahasa ya nggak ada yang bahasa di sini kita kering-kering aja. Biasa aja ya. Kang Darman juga melayani kami di sini standar saja ya. Ngantri di loket biasa. Nggak ada hal yang lainnya. Kang Darman, kita menarik nih, cuman waktu jualah yang kita harus akhiri ini. Barangkali di statement akhir, Kang Darman selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur ada pesan apa untuk ya minimal untuk warga Jaktim lah ketika akan melakukan ini. Mungkin awal saya berangkat dari inilah, saya akan melihat sedikit bahwa rencana strategis BPN udah jelas Pak, itu ada di rensranya BPN bahwa ada 4 pilar di sana, ada land tenure, ada land value, ada land development, ada land use, mungkin Pak Kang boleh sampaikan. Dan land tenure dan land value itu adalah tugas kita untuk mewujudkan pasar tanah yang efisien, sedangkan development sama land development sama land use itu untuk mewujudkan efektivitas manajemen penataan ruang atau land use. Nah, berberangkat dari sana. Terkait dengan beberapa program kita itu kan kelompok ke sana. Kayak misalnya PTSL yang menjadi proyek strategis nasional itu merupakan tenur kita di sana. Ada beberapa hal kita sudah target kita dari 97 itu hampir kurang lebih 95.000 Pak. Dari tahun 97 ya sebelum saya. Jadi kita sudah menyelesaikan sekitar 85 ribuan, 85.000 kita sekitar 9.000 yang masih tersisa. Nah, lagi kita kerjakan tiap hari Pak, hampir tiap hari kita menerbitkan, membagikan ke masyarakat hampir rata-rata 50-an lah tiap hari. 50-15 tuh tiap hari kita Bapak lihat di medsos kami. Terus ke masyarakat jangan sungkan untuk datang ke kantor BPN. Bisa ketemu saya langsung, nomor telepon saya terpampang ini silakan. Saat tanya teman-teman. Terus insya Allah kami bisa melayani Bapak Ibu dengan baik. Saya yakin kalau kita punya niat baik, pasti banyak jalan-jalan terbaik, keputusan terbaik, cara-cara terbaik agar bisa memudahkan masyarakat. Jabatan itu ada masanya Pak, tapi persahabatan itu abadilah panjang. Artinya ayo kita layani masyarakat dengan baik. Saya sebagai kepala kantor saat ini menghimbau, ayo melayani masyarakat dengan ikhlas. Zamannya udah berubah. Dulu orang ngadep kayak mau ketemu kepala kantor tuh kayak ada mau susah sama. Kayak mau ketemu bupati ya. Saya nongkrong Pak, tanya Pak Sauki Pak. Pagi-pagi saya masih nongkrong pakai celana pendek. Iya. Karena aku bisa olahraga Pak. Habis lari. Habis lari karena bisa sepeda nongkrong dulu tuh. Iya. Jadi jangan sungkan lah. Sekarang insya Allah lah BPN ke arah yang lebih baik. Baik. Kang Darman, terima kasih tadi viewers Ngaco sebuah pesan terakhir dari Pak Darman di perbincangan ini. Intinya kantor pertanahan Jakarta Timur itu sangat friendly, sangat bersahabat. Untuk ketemu para pejabatnya pun, sekalipun kepala kantor pertanahan, Kang Darman ini sangat mudah. Beliau itu mudah dijumpai pagi hari karena beliau hobi bersepeda dan running ya, olahraga. Belum lagi pelayanan yang dilakukan, belum lagi perubahan-perubahan kantor secara fisik juga viewer akan tahu barangkali viewer di Jakarta Timur maupun hal lainnya yang akan mengurus di sini. Kalau nggak percaya datang ke kantor pertanahan Jakarta Timur. Demikianlah Kang, terima kasih Kang sudah kita ngobrol banyak, udah dilayanin ke sini, udah bisa nikmatin ruangan ini kantor. Kita berjumpa dalam kesempatan lain Kang. Siap ditunggu main-main ke
studio. Pak Sofi atur dong redaksi. jadwalnya kapan kita berkunjung. Iya, iya. Baik, viewers Ngaco dimanapun berada, demikianlah akhir dari perbincangan kita. Mudah-mudahan dapat pengetahuan yang baru terkait dengan pembicaraan ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dan narasumber yang berbeda, tentunya juga tema tetap di program Indoposko Channel, program podcast Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Salam. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel Indoposko Channel. Awas ketinggalan. Banyak info penting di sana. Terima kasih.